warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Rosalin Sutejo dari Ofringdo pada mata kuliah Sejarah dan Kearifan Lokal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan kearifan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Blitar. Tepatnya di Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Saya mengambil sejarah dan kearifan lokal berupa tradisi siraman Gong Kyai Prada di alun-alun Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Simak video selanjutnya. Lodoyo, Kecamatan Sutojayan. Konon wilayah ini merupakan wilayah hutan belantara yang sangat angker. Nah, Kecamatan Sutojayan merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar yang terbelah oleh Sungai Brantas menjadi dua bagian wilayah, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Nah, untuk Kecamatan Sutojayan sendiri terletak di bagian selatan Sungai Brantas dengan batas-batas Kecamatan Sutojayan yang terdiri dari timur itu berbatasan dengan Kecamatan Panggung-Rejo dan Kecamatan Binangun. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Wonotirto, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Katembangan, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Palung. Untuk Kecamatan Sutojayan memiliki luas wilayah 44.020 km persegi dengan ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Seluruh wilayah Kecamatan Sutojayan adalah daerah dataran yang terdiri dari 4 desa, 7 kelurahan, 8 dusun, dan 17 lingkungan, 68 RW, serta 264 RT. Di Kecamatan Sutojayan inilah terdapat alun-alun Lodoyo yang menyimpan Gong Kyai Prada. Nah, Gong Kyai Prada akan dimandikan setiap 12 Rabiul Awal yang menjadi salah satu tradisi upacara siraman Gong Kyai Prada yang merupakan salah satu juga dari sejarah dan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Blitar, tempat tinggal saya. Sejarah upacara siraman Gong Kyai Prada. Sejarah upacara siraman Gong Kyai Prada ini saya peroleh dari sang juru kunci melalui serat babat Tanah Jawi yang beliau berikan berupa buku. Setelah mendapatkan izin dari sang juru kunci, kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk mendokumentasikan tempat disimpannya Gong Kyai Prada itu sendiri. Untuk memasuki tempat penyimpanan Gong Kyai Prada, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, apalagi di kala pandemi seperti ini. Sejarah pusaka Kyai Prada di Lodoyo menurut babat Tanah Jawa. Diceritakan terdapat penguasa di Kartosuro yang bernama panggilan Sri Susunan Pakubuwono I. Nah, Sri Susunan Pakubuwono I memiliki saudara tua dari istri mudanya yang bernama Pangeran Prabu. Pada waktu itu, Pangeran Prabu merasa kecewa kepada Sri Susunan Pakubuwono I karena tidak dijadikan sebagai pejabat di Kartosuro. Maka dari itulah akhirnya ia mempunyai niat buruk untuk membunuh Sri Susunan Pakubuwono I. Tetapi niatnya ketahuan oleh Sri Susunan Pakubuwono I, sehingga ia mendapatkan hukuman untuk membuka lahan di Lodoyo, yang pada saat itu masih merupakan wilayah yang berbahaya atau angker, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam hewan dan binatang buas serta liar, sehingga siapapun yang berada di hutan tersebut pasti akan meninggal. Karena kondisi hutan tersebutlah yang membuat ia dihukum untuk membuka lahan atau membebat alas di hutan Lodoyo ini. Nah, karena mengetahui hutan itu sangat berbahaya dengan banyaknya binatang buas dan liar yang terdapat di dalamnya, Pangeran Prabu merasa bersalah. Akan tetapi, ia akhirnya tetap bersedia untuk menjalankan perintah raja untuk membuka lahan atau membebat alas di Lodoyo tersebut. Nah, dia ditemani oleh istrinya yang bernama Putri Wandansari dan pembantunya yang bernama Ki Ahmad Tariman dengan membawa pusaka yang bernama Bande yang diberi nama Kyai Bijak, yang kegunaannya untuk syarat sebagai tumbal untuk membuka lahan di hutan Lodoyo yang masih angker tersebut. Nah, menurut pembicaraan banyak orang, Bande Kyai Bijak tersebut juga pernah digunakan sebagai pagelaran wayang Purwo. Setibanya di Lodoyo, ia berada di desa Ngekul yang terletak di rumahnya Nyi Mbok Rondo Potrosuto. Untuk menghibur diri, Pangeran Prabu akan melaksanakan semedi di hutan Pakel Lodoyo Barat. Dan akhirnya pusaka Kyai Bijak diakui atau diambil alih oleh Nyi Mbok Rondo Potrosuto
dengan memberikan wasiat setiap tanggal 1 Syawal dan 12 Maulud supaya dibersihkan dengan bunga atau kembang setaman yang airnya dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit dan membuat kehidupannya merasa senang. Di tempat penyimpanan Gong Kiai Prada ini ditemui banyak sekali lukisan harimau. Hal ini tidak terlepas dari kisahnya Ki Ahmad Tariman sendiri yang merasa sangat sedih dan bingung saat berpisah dengan Pangeran Prabu. Kemudian Kiai Bicak atau nama dari pusaka Gong Pembuka Lahan Lodaya dibawa sampai ke-7 kalinya. Kemudian ada yang datang, namun bukan Pangeran Prabu, melainkan harimau besar yang sangat banyak sekali. Anehnya, harimau tersebut tidak mengganggu sama sekali, malah menjaga Ki Ahmad Tariman. Nah, sejak saat itu Kiai Bicak juga diberi nama dengan Kiai Macan atau Kiai Prada. Upacara siraman Gong Kiai Prada merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Tradisi upacara siraman Gong Kiai Prada ini merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Lodaya, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Hal ini karena mengandung adanya gagasan, nilai, dan pandangan setempat atau pandangan lokal yang bersifat bijaksana dan penuh kearifan, serta bernilai baik, yang ternyata diikuti oleh anggota masyarakat terutama di Lodaya, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Untuk kearifan lokal, tradisi upacara siraman Gong Kiai Prada ini dilakukan setiap 1 Syawal dan 12 Maulud dengan dibersihkan atau biasa disebut dengan upacara siraman Gong Kiai Prada yang telah dilaksanakan secara turun-temurun yang dimulai dari Nyi Pasutro, Ki Radiboyo Ngeluh, Ki Dalang Radiguna ing Dusun Kepek, kemudian Kiai Imam Sampurno, dan kemudian diberikan tanggung jawab melanjutkan tradisi upacara siraman Gong Kiai Prada ini kepada Kiai Imam Seco. Kemudian pada tahun 1798 Kiai Imam Seco meninggal dan kemudian diserahkan kepada Raden Ronggo Kertorejo yang kemudian ditempatkan di Sanggar Kalipang Lodaya. Dan kearifan lokal berupa tradisi siraman Gong Kiai Prada ini sampai sekarang tetap dilaksanakan dengan tradisi upacara siraman Gong Kiai Prada itu sendiri yang dilakukan dengan adanya arak-arakan dan tari pembukaan James Sang Aji yang kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu memandikan Gong Kiai Prada dengan kembang setaman. Setelah acara memandikan gong selesai, baru dilakukan pemukulan gong sebanyak 7 kali sebagai tanda jika siraman telah selesai dilakukan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sejarah dan kearifan lokal yang ada di tempat tinggal saya, tepatnya di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, berupa tradisi upacara siraman Gong Kiai Prada.